ba'du. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, semoga tercurah limpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, yang sama-sama kita hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, yang sama-sama kita hormati Kasubdit Bina RA GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Irsad Sobirin, yang sama-sama kita hormati Kasubdit Bina MI MTS GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus penanggung jawab GTK Berbagi, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG, yang sama-sama kita hormati Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Anis Maskur MAG, yang sama-sama kita hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Alhamdulillah, atas izin Allah, pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan selamanya mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah GTK Madrasah Berbagi yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, di ruangan Zoom ini telah hadir pemateri Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih para jamaah Zoom yang kami hormati dan kami banggakan. Telah hadir di tengah-tengah kita pemateri Bapak Haji Abdul Aziz, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membuka wawasan kita semua tentang bagaimana belajar mengembangkan social thinking dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang kami hormati, sebelum lebih jauh kita mencicipi hidangan yang akan disajikan pada pagi hari ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan kurikulum PT pemateri. Nama lengkap Haji Abdul Aziz, Magister Pendidikan, alamat rumah Kampung Nagrog, RT 13, RW 3, Warga Kerta, Village, Sukarame, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Alamat email beliau hajialmarabi@gmail.com, Instagram @haji_almarabi. Alamat YouTube beliau Haji Abdul Aziz. Beliau dilahirkan pada 6 Maret tahun 1989. Pengalaman pendidikan beliau dari tahun 94 sampai 2000 di SDN 4 Cimerah, dari tahun 2000 sampai 2003 di Madrasah Sanawiyah Sukamana, dari 2003 sampai 2006 di MAN Sukamana, 2010 sampai 2013 di Arabic Education at IAIC Tasikmalaya, 2013 sampai 2017 di
UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pengalaman beliau sungguh sangat banyak sekali dan tidak saya bacakan seluruhnya. Skip aja, langsung aja. Ya. Malu saya Kemudian ini. Iya. pengalaman organisasi, dan beliau sekarang sebagai guru di Kiai Haji Jenderal Mustofa Boarding School Tasikmalaya, kemudian sebagai guru Madrasah Sanawiyah Tanjung Tasikmalaya, dan sekarang juga beliau sebagai tugas utamanya adalah di MAN 1 Ciamis, Jawa Barat. Baik hadirin, itulah sebahagian kecil dari CV beliau. Untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama bagaimana Rasul berpikir tentang dunia sosial. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz, kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala jami'i ummatihi ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk salam dan pembukaan mengikuti Pak moderator, Pak Koswara ya. Karena kalau dibacakan lagi terlalu panjang. Yang kami hormati semua pelaksana dan pejabat di Kementerian Agama, dan juga yang tentunya kita hormati sama-sama Pak Muhammad Lutfillah sebagai penanggung jawab GTK Kajian Keislaman atau Kajian Islami dari GTK. Luar biasa inisiatif beliau yang mudah-mudahan insya Allah kita yakin bahwa ini akan menjadi amal jariah untuk beliau ya, dan juga termasuk amal yang tidak akan terputus pahalanya. Amin. Juga yang kami hormati dan kami banggakan seluruh guru di madrasah, mulai dari RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah. Dan tentunya yang kami hormati juga Bapak moderator, ya Pak Haji Koswara. Kita satu frekuensi ya, karena dari Ciamis ya. Dari Ciamis, dari Darussalam. Ya, betul. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita harus bersyukur kepada Zat yang Maha Ghafur karena kita masih diberi umur. Walau mungkin teman-teman kita sebagian banyak yang uzur, tapi bahkan mungkin sudah di alam kubur, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di alam dunia ini untuk senantiasa memberikan kemanfaatan yang luar biasa, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ardh. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, baginda kita tercinta, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah virtual di Zoom maupun di YouTube GTK. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang, walaupun ini sebenarnya temanya kita sedang berdekatan dengan sasi Ramadan ya, kurang lebih 26 hari atau 25 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tapi rasa-rasanya kalau kita membahas mengenai bulan Ramadan saat ini terlalu kecepatan ya. Nanti insya Allah sama pemateri-pemateri yang akan datang pasti akan dibahas. Oleh karena itu saya memberikan, insya Allah akan menyampaikan ya, berbagi tentang materi yang dimensi lain ya. Kita akan mengkombinasikan pemikiran dari seorang ahli psikologi pendidikan ya, yang bernama Michelle Garcia Winner, yang ternyata jauh sebelum dia mempopulerkan tentang social thinking skill ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlebih dahulu
mempopulerkan dan memberikan contoh kepada kita. Izin share screen, Ya. Bapak Ibu semuanya. Baik, yang paling pertama, apa sih itu? Kenapa kita harus belajar mengembangkan social thinking skill dari Rasulullah SAW ini? Urgensinya sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita ini sebagai seorang guru tentu akan berhadapan dengan lingkungan sosial yang majemuk, ya, dengan kultur yang berbeda di tiap lingkungannya, serta juga kultur terhadap atau karakteristik siswa yang berbeda. Apalagi dengan sekarang sistem pembelajaran yang mayoritas menggunakan blended system gitu ya. Jadi ada yang belajar daring maupun luring, dan tentunya perubahan sosial atau perubahan sikap dari siswa kita pun semakin beragam. Oleh karena itu, rasa-rasanya memang kita harus menguasai, dan mungkin kami atau saya sangat-sangat sadari bahwa Bapak Ibu insya Allah sudah menguasai 6 social thinking skill ini sebetulnya. Ya, saya hanya menggambarkan saja. Karena tentunya guru-guru yang ada di GTK ini insya Allah sudah sangat-sangat profesional dan juga sangat-sangat mahir Suaranya juga sudah menjadi guru yang disebut sebagai murabi. Ya, mohon maaf terlempar ya. Ini ya, di sininya agak sedikit hujan ya. ya, Kita ya. lanjutkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, maka selalu diikuti dengan amalus shalihat. Ini tandanya bahwa kesolihan vertikal atau kesolihan individu kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu diikuti dengan kesolihan sosial atau yang bisa disebut dengan solih wal muslih. Gitu. Jadi ciri umat Islam itu adalah solih untuk dirinya dan juga muslih, senantiasa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Gitu. Kita juga bisa melihat di banyak hadis Rasulullah SAW ketika berbicara tentang yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka Rasulullah SAW selalu mengikuti dengan akhlak kepada sesama manusia. Dalam hadis yang populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, fal yukrim jarah, kemudian fal yakul khairan aw liyasmut. Ini juga sebagai pertanda bahwa kesolihan yang memang dibina oleh Islam yaitu terpaku kepada 3 hal, yaitu menjadi muslim, menjadi mukmin, dan menjadi muhsin yang sejati. Atau bisa disebutkan kalau saya mengutip perkataan atau konsep dari pendiri dan juga dari kiai dari Pondok Pesantren Darussalam, ya, Kiai Haji Irfan Helmi Aziz, beliau selalu menitipkan kami, ya, guru-gurunya harus senantiasa menjadi muslim moderat, kemudian menjadi mukmin demokrat, dan yang ketiganya adalah menjadi muhsin yang diplomat. Itulah rumus yang kemudian kalau kita manfaatkan atau kalau kita benar-benar gunakan dan kita dan kita sebarluaskan, maka insya Allah wujud Islam tidak akan menakutkan, tetapi justru wujud Islam adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, lalu jamaah sekalian, jamaah virtual sekalian, lalu apa itu sebetulnya social thinking? Ya, secara harfiah atau secara bahasa, social thinking itu artinya berpikir sosial. Social thinking skill atau keterampilan berpikir sosial ini sebetulnya ya konsep-konsepnya sudah jauh ya, seperti dimulai dari Jean Piaget gitu ya, sebagai seorang ahli psikologi. Namun yang mempopulerkannya itu adalah Michel Gracia Wiener.
awalnya social thinking skill ini digunakan untuk untuk peserta didik yang mengalami autism gitu ya. Tetapi kemudian dikembangkan dan menjadi pola dalam pemikiran atau dalam psikologi pendidikan di era modern saat ini gitu ya. Lalu apa sih sebetulnya social thinking skill ini? Jadi social thinking skill ini artinya kemampuan untuk berpikir sosial yang mana hal tersebut mengacu pada bagian yang kita semua telah lalui dalam pikiran kita. Dan juga kita mencoba memahami pikiran, perasaan, dan nilai serta niat dari orang lain dalam berbagai konteks dan juga dalam berbagai eksistensi dan interaksi secara aktif. Jadi intinya bahwa social thinking ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tadi, yaitu pribadi yang solih secara individu juga solih secara sosial. Malah apa urgensinya untuk kita sebagai guru apa? Urgensinya untuk kita sebagai guru tentunya adalah guru harus memiliki kemampuan sosial ini. Karena guru akan senantiasa lekat dengan interaksi bersama para siswanya, para peserta didiknya, dan tentunya para peserta didik juga akan meniru bagaimana guru tersebut. Ya, sebagaimana istilah kalau di Sunda, guru itu artinya kan digugu ditiru. Gitu ya. Artinya guru itu akan selalu menjadi sampling guru memahami bagaimana karakter-karakter yang terdapat pada diri peserta didik. Dan tentunya kita sadar semua bahwa karakter-karakter yang dimiliki oleh anak itu unik gitu kan, berbeda masing-masing. Nah, metode social thinking skill ini disebut dengan metode I love model. Ya, I love ya, bukan I love. Kalau I love saya cinta ya. Kalau ini I love. Secara harfiah kalau I love itu saya tertawa. I love gitu ya. I love good. I love. Nah, jadi ada 6 huruf di sini ya. Ada 6 huruf. Ya, I love. Kita bacanya I love. Kenapa metode ini I love? Karena saya tertawa artinya ketika berinteraksi dengan orang lain itu ya kita harus senantiasa memancarkan kebahagiaan gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah gitu ya. Jadi ketika senyum kita di hadapan orang lain itu pun bernilai sedekah gitu. Ini bukan berarti kalau kita misalnya ada kotak amal ya kita senyumin gitu ya misalnya. Ada kotak amal ya kita senyum gitu ya. Oh ini saya sedang sedekah, enggak ya, bukan seperti itu. Jadi tabassumuka fi akhika shadaqatun. Nah, ini hal yang menarik. Jadi I love, kita harus tertawa, kita harus tersenyum, dan ini juga ada rumusnya katanya. I love untuk I itu artinya initiating. Ya, initiating itu artinya kemampuan untuk bisa menggunakan bahasa yang dipahami orang lain dalam komunikasi. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, gitu. Dan juga kita akan langsung hubungkan dengan contoh yang telah diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi initiating yang pertama adalah kemampuan untuk bisa menggunakan bahasa yang dipahami orang lain dalam komunikasi. Yang kedua, L itu untuk listening with eye and brain, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dan juga menanggapi perkataan orang lain dengan serius, walaupun kita sendiri tidak terlalu tertarik dengan tema yang disampaikan, atau ya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan. Misalnya kalau ada orang yang ngalor ngidul, gitu ya, kemana-kemana intinya ngomong apa dan segala macam tapi kita mendengarkan with eyes and brain. Kenapa tidak with ear? Kalau dengan telinga kan otomatis akan terdengar. Karena orang itu ciri orang mendengarkan dengan baik itu matanya serius gitu ya. Matanya melihat. Ya, seperti Pak moderator kita ya Pak Koswara terlihat matanya senantiasa memperhatikan. Nah, itu kan berarti listening with eye and brain gitu ya. Yang ketiga adalah abstracting and inferencing. Ini adalah kemampuan untuk memahami maksud orang lain walaupun tidak dinyatakan dengan jelas. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit ya, bagaimana sebenarnya guru ini harus memiliki kemampuan ini. Karena terkadang anak itu ada yang bisa mampu mengungkapkan perasaannya, atau justru ada anak yang lebih cenderung tertutup. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas dan kita akan contohkan dengan yang telah dilakukan oleh baginda kita.
Yang U-nya adalah understanding perspektif, kemampuan memahami sudut pandang diri sendiri dan orang lain. Nah, ini understanding perspektif inilah kalau kita menguasai yang ini, kita tentunya akan hidup dengan damai gitu ya, dan moderasi beragama pun akan bisa lahir dengan kita mengetahui understanding perspektif ini. Kemudian juga G artinya getting the big picture, yaitu kemampuan memahami sesuatu dan fokus pada hal yang penting. Dan yang terakhir H atau H yaitu humor, ya, kemampuan menerima, memahami dan melakukan humor secara tepat gitu ya, secara proporsional. Nah, jamaah virtual yang saya hormati, kita akan bahas satu-satu nih. Kita mulai dari apa itu atau bagaimana sih sebetulnya kemampuan initiating Rasulullah SAW dan apa urgensinya bagi guru, bagi kita sebagai guru. Dalam beberapa riwayat, Nabi memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan bahasa yang dipahami orang lain dalam komunikasi. Jadi kemampuan initiating itu artinya kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, dan kemampuan menyampaikan. Jadi inisiasi kan, inisiasi artinya ide yang ada di dalam pikiran itu bisa disampaikan secara jelas, secara gamblang. Nah itu. Yang pertama, dalam sebuah kisah tentang turunnya wahyu pertama. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud yang asli, ya, di mana satu sayapnya itu bisa menutup masyrik ilal maghrib, Rasulullah tentunya sangat-sangat shock, sangat-sangat kaget melihat makhluk yang indah dan juga besar seperti itu. Dan Rasulullah sempat, jadi dalam berbagai riwayat sempat tidak sadarkan diri. Dalam riwayat yang lain sempat Rasulullah sempat tidak bisa mengendalikan dirinya karena kagetnya itu tersebut. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada atau memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Iqra, maka Rasulullah pun bertanya dengan satu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang menarik, gitu ya. Atau pernyataan lebih tepat ya. Ma ana biqari. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, maka Rasulullah SAW menjawab ma ana biqari. Yang mana para ahli sejarah atau ahli tarikh dan juga ahli sejarah peradaban Islam itu sedikit berbeda interpretasi dalam hal ma ana biqari. Ya, ma ana biqari yang pertama katanya saya nggak bisa baca. Kemudian ma'ana biqari yang kedua itu artinya apa yang harus saya baca gitu. Nah, jadi ini menarik. Pernyataan tersebut artinya bahwa Rasulullah SAW sadar bahwa ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah menyadari bahwa dia akan diberikan risalah gitu, diberikan risalah. Dalam pernyataan ma'ana biqari itu artinya adalah kenapa saya yang dipilih gitu kan. Lalu apa yang harus saya sampaikan. Nah, hal ini juga Rasulullah menyadari bahwa Iqra di sana adalah bukan sekedar membaca teks, tetapi membaca konteks. Gitu. Jadi bukan hanya membaca teks karena saat itu tidak ada teks. Malaikat Jibril tidak datang dengan membawa selembar kertas atau membawa suhuf, gitu kan, kemudian menyuruh Rasulullah membaca. Tidak. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca konteks, ya, di mana saat itu Rasulullah sudah sangat peka dengan keadaan sosial saat itu, di mana Rasulullah melakukan ujlah. Melakukan ujlahnya Rasulullah itu sebagai tanda bahwa Rasulullah protes atau tidak suka dengan keadaan sosial saat itu yang mana mayoritas umat jahiliyah atau bangsa jahiliyah atau kaum Quraisy jahiliyah itu banyak yang melakukan praktek polytheism gitu. Jadi menyembah berhala gitu kan, menyembah berbagai macam berhala dan segala macam. Makanya Rasulullah tidak suka dengan sosial itu dan Rasulullah menyadari bahwa ini keadaan sosialnya tidak benar. Keadaan sosialnya harus dirubah. Maka ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah sadar bahwa itu adalah Rasulullah harus membaca konteks dan harus merubah hal-hal yang dia yakini itu salah untuk menjadi benar. Begitu. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun iman. Ya, di hadis yang populer, ya, saya yakin para bapak, para ibu semua sudah mengkaji kitab hadis Arba'in ya, nomor 2. Itu disebutkan tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Gitu. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Ya. Jadi Rasulullah menyebutkan rukun Islam ada berapa? 5 gitu kan. Kemudian rukun iman ada 6 dan juga ihsan itu apa? Nah, ketika ditanya tentang mata sa'ah gitu kan, kapan terjadinya
kiamat. Maka Rasulullah pun menjawab, ya, mal mas'ul a'malu a'lamu minas sa'il, gitu kan. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, Rasulullah SAW saat itu mengungkapkan pernyataan seperti itu karena memang Rasulullah menyadari beliau tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut, gitu. Dan setelah malaikat Jibril lewat, Rasulullah membaca, sangat-sangat peka membaca bagaimana perasaan para sahabat yang saat itu merasa aneh. Ada seseorang yang bertanya dengan menggunakan jubah yang putih, kemudian langkahnya tidak ada tapaknya, gitu, tidak ada jejaknya, gitu kan. Dan juga aneh karena dia yang bertanya, dia yang mengiyakan, gitu kan. Maka Rasulullah pun peka dan langsung memanggil Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar, apakah kamu tahu siapa itu? Maka Rasulullah, ya, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih paham, lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, itu dia adalah malaikat Jibril. Nah, ini juga sebuah kepekaan atau sebuah initiating dari Rasulullah SAW, menyampaikan sesuatu sesuai porsinya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa dengan Sawad bin Ghaziyah di Perang Badar, ya. Mungkin sudah juga populer juga, ya, mengenai Sawad bin Ghaziyah saat Perang Badar. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan barisan, itu membariskan pasukannya, maka Sawad ini caper ke Rasulullah. Ya, Sawad ini caper ke Rasulullah dengan dia tidak menaati Rasulullah. Jadi dia keluar dari barisan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, istaqim ya Sawad. Ya, luruskan wahai Sawad, gitu. Kalau zaman sekarang, siap, gitu, ya. Nah, maka Sawad ini terkena pukulan, terkena tongkat dari Rasulullah SAW. Gitu. Nah, kata Sawad, ya Rasulullah, engkau telah memukulku, engkau telah. Nah, Rasulullah paham situasinya, maka Rasulullah tidak terlalu banyak, tidak membela diri, gitu kan. Ya, kamu kan yang salah, gitu. Kalau sekarang kan, ya, kalau ada panglima, ya, kita bayangkan kalau misalnya ada panglima, kemudian menyuruh anak buahnya untuk berbaris, dan ada satu orang yang tidak berbaris, kan itu pasti kena hukuman, dan itu sangat-sangat wajar. Tapi Rasulullah paham situasi, ya. Rasulullah inisiatif, kata Rasulullah SAW, baiklah. Kalau seperti itu Rasulullah mengangkat pakaian yang digunakannya, ya, searah perut, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, ya udah, balas aja. Maka Sawad saat itu langsung memeluk Rasulullah SAW. Kata Sawad, ya Rasulullah, bukan aku bermaksud untuk seperti itu. Saya ingin kulit saya itu bertemu dengan kulit engkau, sehingga kulitku ini nanti terjaga dari api neraka. Maka kata Rasulullah SAW, ya, engkau adalah termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Engkau adalah orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah sebagian riwayat dari bentuk inisiatif Rasulullah SAW. Dan tentunya yang paling penting atau yang merupakan salah satu keistimewaan dari Rasulullah SAW sebagai bentuk inisiatifnya Rasulullah ini adalah jawami'ul kalimnya Rasulullah SAW. Sebagaimana diungkapkan langsung oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, bahwa bu'istu bi jawami'ul kalim. Ya, aku ini diutus dengan jawami'ul kalim. Nah, jawami'ul kalim ini para ulama berbeda pendapat, ya, mengenai apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jelaskan kalau misalnya dengan bu'istu bi jawami'ul kalim ini artinya Rasulullah SAW ya menyatakan bahwa itu yang dimaksudnya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini hanya 6.236 ayat tetapi mampu mencakup pengetahuan yang sampai saat ini samudra pengetahuannya tidak bisa kita selami, gitu. Selalu ada pengetahuan baru dalam Al-Qur'an, gitu kan. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang pun muncul awalnya teorinya berasal dari Al-Qur'an, gitu. Nah, seperti itu. Jadi jawami'ul kalim ini yang kedua, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Az-Zuhri, ya, bahwa Rasulullah SAW ini yatakallam yatakallam bil qawlil mujaz. Jadi qalilul lafzi wal wasi'ul ma'na atau wal katsirul ma'na. Jadi singkat dan padat. Itulah jawami'ul kalim. Rasulullah ketika mengatakan ad-din an-nasihah, ya, bayangkan ad-din an-nasihah itu tafsirannya atau syarah dari hadis tersebut itu sangat luar biasa, panjangnya luar biasa. Tapi Rasulullah hanya mengatakan ad-din an-nasihah, ya.
lillahi wa rasulihi walil mu'minin dan seterusnya. Jadi itulah konsep initiating dari Rasulullah SAW. Hal ini menarik. Kita sebagai guru ya, sebagai guru harus bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita dan juga tepat sasaran, tidak kesana kemari gitu kan, tetapi fokus gitu kan, atau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh siswa. Misalnya kalau guru TK atau guru RA ya, guru RA dan guru SD berbicaranya menggunakan bahasa ilmiah gitu kan misalnya. Jadi anak-anak marilah kita menjadikan eksistensi kita gitu kan untuk terlihat lebih proaktif dan segala macamnya lah gitu, menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Tentunya itu tidak bisa dipahami oleh anak gitu kan. Berbeda kalau misalnya di tingkat MA, tentunya cara berbicaranya pun harus menyesuaikan gitu kan. Gitu. Kalimu ala qadri ya berbicaralah sesuai dengan kemampuan biqadri uqulihim gitu kan. Berbicaralah sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, itulah yang penting. Jadi terkadang misalnya guru yang baru melakukan pelatihan misalnya ya, kemudian mendengar kata-kata ilmiah gitu kan. Nah, ini terkadang ingin melakukan menguji ke anaknya gitu, ke siswanya yang justru malah tidak menjadi justru malah kontraproduktif ya dengan bagaimana dia harus menyampaikan itu. Baik, jemaah rahimakumullah, yang selanjutnya adalah listening with eye and brain ya. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat Nabi memiliki kemampuan dalam mendengarkan dan menanggapi orang dengan serius. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini sangat sangat luar biasa dalam kehidupan sosialnya. Yang pertama ketika dalam penetapan azan ya di tahun ke-1 Hijriah. Ketika Rasulullah mengadakan rapat, Rasulullah SAW mengumpulkan ya bermula sih sebetulnya panggilan untuk sholat gitu ya, panggilan untuk sholatnya. Rasulullah mengumpulkan dan mendengarkan dengan serius walaupun sebetulnya Rasulullah sudah punya pilihan. Rasulullah sudah diberitahukan bahwa untuk panggilan sholat itu adalah azan gitu dengan lafaz yang tentunya kita sudah hafal semua gitu. Tapi Rasulullah masih memberikan kesempatan para sahabat untuk mengungkapkan idenya. Ada yang bagaimana kalau kita membunyikan lonceng, bagaimana kalau kita dengan menyalakan api dan sebagainya. Nah, tapi Rasulullah menyatakan bahwa ini saya masih kurang sreg. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ya mengatakan bahwa dia bermimpi diajarkan kalimah-kalimah azan itu dan akhirnya Rasulullah pun mengiyakan dan menyetujui tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya Rasulullah SAW langsung menunjuk dengan kalimat-kalimat tersebut tanpa adanya musyawarah dengan itu. Tentunya hubungan atau kedekatan antara Rasulullah dengan sahabat Muhajirin dan Ansor itu tidak akan terjalin. Nah, dan juga kita harus mengetahui atau strategi musyawarah dalam penetapan azan ini juga adalah untuk untuk menyambungkan atau mengokohkan persatuan antara Muhajirin dan Ansor. Kita tahu bahwa di Arab ini kan asobiah kesukuannya itu sudah sangat-sangat kuat gitu. Jadi ketika menyatukan Muhajirin dan Ansor itu bukan perkara mudah gitu. Jadi itu masih dirawat oleh Rasulullah SAW dan harus dirawat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun melakukan berbagai upaya untuk menyatukan hal tersebut. Begitupun ketika melakukan strategi perang. Rasulullah SAW sempat dikritik oleh seorang sahabat ketika melakukan strategi perang Badar, di mana Rasulullah membariskan atau menyiapkan pasukan itu agak jauh dari sumber air. Nah, seorang sahabat itu pun mengoreksi Rasulullah atau memberikan ide kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pindah? Bagaimana kalau kita pindah mendekati sumber air? Sehingga kalau kita menguasai sumber air, tentunya musuh akan kelimpungan. Gitu. Karena Badar itu kan sebuah kawasan yang cukup gersang gitu ya. Nah, Rasulullah kan tidak merasa bahwa dirinya tidak sewenang-wenang gitu. Oh, kamu siapa? Saya ini kan Rasulullah, enggak gitu ya. Tapi Rasulullah justru mendengarkan dengan baik dan akhirnya ketika lebih baik maka Rasulullah pun menyetujui hal tersebut. Nah, inilah salah satu skill atau salah satu keterampilan social thinking-nya Rasulullah SAW. Kemudian juga
banyak dikisahkan tentang romantisme Rasulullah SAW dengan istrinya, gitu kan. Ketika istrinya merasa cemburu, Rasulullah tidak lantas Rasulullah mengatakan, "Ih, kamu siapa? Saya ini Rasul," gitu kan. Kamu berani lawan Rasul gitu. Nah, terkadang kan para suami seperti itu ya. Kalau misalnya istrinya ngambek gitu ya, kalau istrinya merasa cemburu, "Loh kamu istri orang apa cuma di rumah saja," gitu misalnya. Saya ini kan suami udah capek segala macam gitu kan. Saya ini pemimpin keluarga, ya seperti itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah malah membiarkan bersikap atau marahnya istri dari Rasul itu langsung oleh Rasulullah diberikan sikap yang berbeda-beda tergantung situasinya. Gitu kan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu dengan Siti Khadijah, maka kemudian Rasulullah memeluk Aisyah, ya, memeluk Aisyah, kemudian membercandainya, gitu kan, kemudian memegang hidungnya sambil, Aisyah berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau dibebaskan dari kejelekan-kejelekan dalam hati, gitu kan. Itu salah satu romantisme Rasulullah dengan istrinya. Itu kan berarti Rasulullah sangat-sangat mendengarkan, sangat-sangat peka. Tapi bukan hanya mendiamkan, Rasulullah dalam situasi tertentu ketika kecemburuan istrinya itu terlalu berlebihan, sebagaimana Aisyah dan Hafsah pernah ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu body shaming gitu ya, body shaming ke Sofia, ya kan Sofia itu termasuk istri Nabi yang pendek gitu, kata Aisyah dan Hafsah ya, istri Rasulullah kedua-duanya. Eh, Sampai body shaming, kamu Sofia itu istri Nabi yang paling pendek dan segala macamnya. Nah, maka Rasulullah pun menegur Aisyah ya, langsung diajak ke rumahnya, kemudian Rasulullah menegur. Kamu telah mengatakan ucapan yang mana kalau ucapan tersebut dimasukkan ke dalam laut, maka laut pun akan menjadi kotor. Itulah seni eh, mendengarkan Rasulullah SAW yang mendengarkannya itu selalu serius. Siapapun yang berkata di hadapan Rasulullah, Rasulullah selalu mendengarkan. Ya, bayangkan itu adalah sosok nabi, sosok yang sehari atau tidak ada ucapan dan perbuatannya kecuali wahyu gitu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tapi Rasulullah masih mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat dari sahabatnya itu. Ini pertanda bahwa kita pun harus sangat peka. Sebagai guru kita harus bisa mendengarkan. Jika kita misalnya melakukan metode diskusi gitu kan, kalau ada pendapat-pendapat berbeda dari anak gitu ya, misalnya diskusi tentang ilmu kalam atau tentang akidah atau mungkin bahkan tentang tentang sejarah kebudayaan Islam misalnya, ada perbedaan perspektif antara siswa. Kita jangan sampai langsung menstop kalau misalnya ada anak yang berpikirnya lebih daripada orang lain. Justru kita biarkan saja bagaimana. Karena ketika anak mau mengungkapkan pendapatnya kemudian kita stop, di situ anak akan merasa bahwa saya tidak dihargai gitu kan. Nah, jadi dia merasa bahwa esteem atau penghargaan dari gurunya kurang gitu kan. Sehingga ya dia akan menjadi malas untuk mengeluarkan pendapat. Ketika murid berhenti untuk mengeluarkan pendapat, artinya dia juga kemungkinan besar akan juga berhenti berpikir. Karena itu kita sebagai guru harus senantiasa memiliki kemampuan ini, gitu kan, listening with eyes and brain, gitu kan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ya kita ini yang paling benar lah, gitu ya. Saya ini guru loh, gitu. Saya ini guru, ya kamu itu murid, gitu kan. Ya, kamu itu belum bisa membantah dan segala macam. Jadi jangan seperti itu. Jadi tetap mendengarkan, gitu kan, melihat saja. Kalau misalnya anak berpikirnya agak sedikit keluar, gitu kan. Misalnya kalau kita sedang membahas tentang akhlak atau tentang akidah, kemudian ada misalnya anak kita yang terindikasi terindikasi ini menjurus ke aliran-aliran yang terlarang misalnya ya, gitu kan. Misalnya ya yang tentunya yang terlarang kan misalnya seperti bahwa Pancasila itu harus diganti gitu kan oleh sistem-sistem yang baru gitu kan. Nah, itu kan kita harus mendengarkan terlebih dahulu kemudian kita bisa masuk ke pendapat dia gitu. Jadi bagaimana kita meluruskan pendapat tersebut gitu ya, bahwa Pancasila ini kan harga harga mati dan sudah disepakati oleh seluruh founding father kita dan oleh seluruh bangsa Indonesia dan seterusnya seperti itu. Jadi itulah seni dari listening with eyes and brain.
Maaf, suaranya Pak Ustadz. Tentunya kisah yang sudah Terpental lagi kayaknya. Ya, hadir lagi. Lanjut. Mohon maaf, ya, waktu pemaparan tinggal 2 menit lagi. ya, oke. Jadi itu sebetulnya ya para jemaah virtual tentunya masih banyak yang belum kita bisa bahas hari ini ya. Insya Allah nanti yang kita akan lanjut ini aja ya, kita ambil cepatnya saja. Kemudian ini kemampuan abstracting dan inferencing Rasulullah SAW. Ya, jadi artinya Rasulullah SAW memiliki kemampuan untuk memahami sifat orang lain. Ini penting juga ya untuk kita sebagai guru memahami karakter siswa masing-masing. Ada karakter yang bisa menyampaikan secara lugas, ada juga yang cenderung pendiam. Nah, kita pun harus bisa memahami itu ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan abstracting dan inferencing. Yang selanjutnya adalah kemampuan understanding perspektif Rasulullah SAW. Nah ini penting, ini adalah yang paling penting sebetulnya. Karena kalau kita memahami perspektif diri kita dan memahami perspektif orang lain, tentunya ya kita tidak akan saling menyalahkan gitu kan. Kita berdiri di atas keyakinan kita sendiri dan kita menghargai keyakinan orang lain. Kita berdiri di atas pemikiran kita dan kita kuat dengan hal tersebut. Dan kemudian kita tetap menghargai pendapat orang lain. Bukan berarti understanding perspektif ini bukan berarti malah kita ikut perspektif lain gitu. Kalau misalnya kita, tetap saja istiqomah dalam perspektif kita ya, tanpa harus tanpa harus menghina atau mencaci pendapat orang lain seperti itu ya. Atau kalau kata Gus Nadir, understanding perspektif itu seperti inilah. Kita menyadari bahwa istri kita itu cantik, tapi belum tentu kata orang lain istri kita itu cantik gitu. Nah, kita hanya perlu meyakini bahwa istri kita itu cantik tanpa harus menghina istri orang lain itu jelek atau misalnya disebutkan kejelekannya tidak perlu. Jadi hanya kita cukup meyakini istri kita itu cantik gitu. Ya tanpa harus menghina istri-istri orang lain gitu. Itu mungkin understanding perspektif. Kemudian yang kelima ya artinya getting the big picture. Nah, ini juga sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW sudah mampu untuk memahami sesuatu yang menjadi inti dari permasalahan, dari setiap permasalahan. Gitu ya, seperti ketika peristiwa dengan Abdullah bin Umi Maktum dalam surat Abasa wa Tawalla itu ya, dalam surat Abasa Rasulullah menyadari kesalahan beliau gitu kan. Sampai ketika ketemu sama Abdullah bin Umi Maktum Rasulullah selalu tersenyum gitu ya, selalu tersenyum karena engkaulah yang membuat aku ditegur oleh Allah gitu kan, seperti itu. Dan fokus bahwa inilah yang menjadi inti dari dakwah Rasulullah itu tidak boleh, artinya Rasulullah merubah langsung metode dakwahnya, tidak mengincar pimpinan-pimpinan Quraisy saat itu, tapi justru dakwahnya berakar dari bawah karena menyadari bahwa yang dimaksud dengan Allah menurunkan surat Abasa wa Tawalla itu jadi target utama dari dakwahnya Rasulullah itu harus dari bawah gitu ya, harus dari orang-orang yang memang sudah yakin dengan keimanan dengan kerasulan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW juga penuh dengan humor gitu kan. Nah, hanya terkadang memang kalau di virtual itu kita agak susah ya kalau humor itu ya, karena kalau kita humor yang ketawanya nggak ada gitu, jadi agak susah. Oke, itu mungkin hal yang harus kita miliki. Jadi I love konsep yang harus kita miliki dan mudah-mudahan kalau kita menguasai I love ini, kita akan menjadi guru yang semakin hebat, ya, guru madrasah yang hebat. Semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz
Pak Haji Abdul Aziz yang telah memaparkan bagaimana model I love begitu ya. I love, I love. I love ya. I love begitu ya. Ya, I love. Sehingga dengan paparan ini jelas kita semua akan melahirkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, di mana sumber hulu dan pangkalnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah virtual yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami sediakan waktu kurang lebih 10 menit dan kami silakan para jamaah virtual untuk bertanya atau berkomentar atau berbagi informasi lainnya tentang hal yang kita bahas, kita kaji pada pagi hari ini. Kami silakan. Ya, sambil menunggu yang raise hand atau yang kolom chat, saya terlebih dahulu tadi disampaikan bahwa dari model yang dipaparkan, kita semua harus berpikir konteks, tidak hanya berpikir teks, Pak Ustadz ya. Nah, dalam hal ini saya pikir di dewasa ini, dalam kesempatan ini, banyak hal-hal yang kita harus pikirkan sebagai pendidik. Nah, tetapi dalam kenyataannya, kadang-kadang waktu berpikir kita habis untuk memikirkan kepentingan pribadi, begitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz, barangkali ada hal-hal yang bisa diterapkan untuk kita semua lebih berpikir lagi kepada konteks, tidak hanya berpikir kepada teks. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ada itu di konsepnya yang itu yaitu yang getting the big picture itu. Jadi kita sadar apa yang menjadi pusat atau yang menjadi prioritas ya, dalam skala prioritas itu apa yang harus kita ini. Terkadang kita akhir-akhir ini agak sedikit terjadi anomali ya, hal-hal yang serius dibercandain ya, tetapi hal-hal yang hal-hal bercanda tapi malah diseriusin, itulah. Jadi akhirnya ya rame gitu, misalnya hal yang serius, contohnya misalnya COVID ini, tapi masyarakat malah bercandain ya COVID itu apalah gitu ya, dan sekarang padahal itu kan serius. Dan jadi hal itu yang kemudian malah menjadi Indonesia ini terkadang apa ya namanya, yang biasanya terkenal dengan ramah gitu kan, dengan keramahannya, tapi kalau di internet itu pada garang-garang gitu ya, pada galak-galak gitu ya. Jadi nah itu kan karena itu tadi tidak understanding perspektif itu kan. Jadi semakin kita memperluas wawasan kita, semakin kita memperluas apa daya tangkap kita, maka tentunya kita akan mudah untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Kemudian kita fokus kepada yang menjadi tugas utama kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita ngajar, kita masih ada beberapa hal pribadi gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke kelas ya udah hal pribadi atau permasalahan pribadi kita atau kesibukan-kesibukan pribadi kita simpan dulu saja. Kemudian kita masuk ke kelas membawa wajah, membawa aura yang baik, aura yang positif, itu kan vibes-nya kalau kata anak-anak muda sekarang itu kan vibes-nya gitu. Jadi kalau guru itu masuk ke kelas, vibes-nya itu bakal menyenangkan gitu kan, atau suasananya itu akan meriah gitu. Nah, kalau gurunya dari membawa masalah dari rumahnya itu kelihatan sama anak-anak gitu. Wah, ini kayaknya nih ngajarnya bakal marah-marah nih gitu. Anak sekarang kan pinter-pinter ya, artinya peka gitu ya mereka. Jadi nah seperti itulah mungkin. Lebih jadi getting picture dan juga understanding perspektif itu yang menarik gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat, Pak Ustadz, dari Pak Ilham Kamandanu dari Depok. Pertanyaannya, bagaimana cara humor yang tidak menyakiti perasaan orang? Oke, ini menarik ya. Jadi orang selalu berpikir bahwa humor itu atau guyon itu mudah.
Padahal sebetulnya humor itu harus berpikir cukup keras gitu ya. Jadi bagaimana kita melemparkan humor supaya tidak menyakiti orang lain gitu kan. Jadi Rasulullah SAW kan kalau kata Rasulullah kan qulil haq walau kana murran gitu ya. Kalau kita bisa katakanlah kebenaran walaupun itu pahit ya. Mungkin kita harus bukan merubah, kita harus menambahkan sedikit ya. Jadi katakanlah kebenaran walaupun itu lucu gitu ya. Jadi apa humor yang baik itu ya humor yang bagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kedustaan, tidak mengarang, kemudian tidak ada body shaming, tidak mengarah kepada apa namanya sensitivitas, apalagi yang mengandung unsur sara jelas itu tidak. Terkecuali kalau kita berada di satu frekuensi yang sama gitu ya. Seperti kalau misalnya kita sudah berteman dengan orang yang sudah cukup lama, ya kalau ya kita membercandai dia dengan apa namanya dengan body shaming itu kadang-kadang ya nggak masalah kalau memang di dekat. Nah oleh karena itu tadi itu ya Ustadz. Jadi harus mengetahui konteks bagaimana situasinya seperti apa. Jangan misalnya ketika ada eh, ketika teman kita sedang dilanda musibah lalu kita membercandai dia kan itu tentunya tidak baik. Jadi yang humor yang baik ya humor yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama prinsipnya tidak ada kebohongan gitu kan. Kemudian juga yang kedua tentu tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Yang ketiga adalah tidak mengandung unsur sara. Gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Luar biasa. Memang seperti itu. Seharusnya kita semua. Seperti apa yang ditampilkan oleh Rasul ketika humor tentang nenek-nenek itu ya Pak Ya, Ustadz. betul. Ya, itu yang populer kan ya humor Yang Rasulullah. populer. Gitu ya. Sehingga luar Yang biasa seperti itu. bahasa Rasul Ya. dalam Ada juga hal kan humor Rasulullah. ya yang mana ya? Iya, yang sedang bercanda dengan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ketika para sahabat sedang makan gitu kan, Ali itu lagi lapar, kemudian makan kurma gitu kan sampai lupa ternyata pas dikumpulin bijinya paling banyak gitu ya. Ternyata akhirnya dipindahkanlah Ali guyon Iya. dengan Rasulullah gitu kan. Gitu dipindahkan ke Rasulullah. Lalu Ali berkelakar, Rasulullah sepertinya sangat kelaparan ya hari ini, lihat bijinya paling paling banyak. Nah, Rasulullah kan paham situasinya. Wah, Ali sedang bercanda saat itu. Jadi Rasulullah nggak, wah kamu memfitnah. Nggak seperti itu karena situasinya kan lagi guyon ya, lagi Ya. bercanda. Maka Rasulullah pun mengguyoni Ali lagi gitu. Ya lebih masih lebih rakusan engkau Ali gitu. Engkau makan dengan biji-bijinya gitu kan. Nah, itulah humor Rasulullah SAW yang paham dengan konteks gitu ya. Jadi Rasulullah tidak tersinggung ketika Ali seperti itu karena saat itu Rasulullah paham Ali sedang guyon, sedang bercanda, sedang humor. Nah, seperti itu. Makanya sense of humor itu harus dikembangkan juga oleh guru. Jadi kalau misalnya anaknya kan ada tuh kalau di kelas ada anak yang suka celetuk-celetuk gitu ya, suka nyeletuk di mana gitu kan. Anak ini sedang humor. Kalau misalnya kita masih anggap wajar ya kita juga timpali saja dengan humor lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan ya kita stop gitu. Seperti itu. Jadi harus memahami konteks itu gitu. Ya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi suplemen wawasan bagi kita semua Ya, dalam amin. hal tadi khususnya terkait dengan pertanyaan dari Pak Danu dari Depok, Pak Ilham Kamandanu Kamandanu. ya. Oke. Mudah-mudahan humor kita humor yang terukur dan terstruktur itu ya. Ya, betul, betul, betul sekali. Baik, kami undang masih ada kesempatan untuk satu orang penanya lagi dari jamaah virtual. Disilakan untuk raise hand atau boleh juga melalui kolom chat. Silakan, kami undang para jamaah virtual. Masih ada kesempatan satu orang lagi untuk yang bertanya. Disilakan untuk raise hand atau melalui kolom chat. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, kita masuk pada sesi akhir. Disilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan closing statement dan
setelah itu kita akhiri jamaah virtual untuk hari ini. Ya, baik. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya contoh yang role model yang harus kita upayakan untuk tiru, karena Allah sendiri memerintahkan dan menyatakan dengan jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau juga adalah seorang murabi yang hebat, yang keren ya. Beliau adalah guru terbaik. Oleh karena itu konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi guru yang hebat itu harus terus kita gali, harus terus kita asah. Kemudian kita berupaya untuk melatih kepekaan sosial kita, melatih cara berpikir sosial kita, keterampilan berpikir sosial kita, sehingga kalau kita menguasai 6 konsep tadi saja, I love, itu tentunya adalah konsep kecil dari bagian konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebetulnya gitu ya. Jadi konsep I love ini hanya sebagai pengantar. Mudah-mudahan kalau kita menguasai konsep I love ini, kita akan menjadi guru yang hebat, sebagaimana moto yang senantiasa digaungkan oleh Direktur GTK, bahwa kita itu harus menjadi ya guru yang hebat, ya guru yang berprestasi, bukan hanya siswanya, guru yang berprestasi dan juga guru yang bermanfaat gitu kan. Intinya bahwa kita harus menjadi pribadi yang solih dan muslih ya, pribadi yang soleh dan juga bisa mendatangkan manfaat yang banyak untuk lingkungan kita sekitar. Itu mungkin Pak Ustadz. Ya, dihaturkan ucapan terima kasih ya, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz Aji yang telah memaparkan dan membawa kita untuk menyelami samudra luasnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi kita semua menjadi guru-guru hebat, sehingga menjadi guru yang mampu melatih keterampilan sosial kita, yang selalu berpikir tentang dunia sosial, sehingga kita semua berbasis pada konsep ILAP tadi. Terima kasih semuanya, terima kasih para jamaah virtual yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua di lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita bertumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi. Pada edisi yang sama dan pekan yang berbeda atau hari yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke penanggung jawab. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Komara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya, terima kasih. Monggo Gus. Izin Pak. Ya, mari Materinya ada ya, materi? Ada. Berhitung mundur. Ya, kirim saya ya. Ini Ya, masih siap. Pak El. Siap. 3, 2, 1. 1. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.